Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, Nadia membanting pintu kamar ibunya dengan amarah yang membara. "Bu, kenapa harus berbohong seperti ini?" teriaknya, suaranya bergema di ruang tamu yang dingin. Bu Rina, ibunya, duduk lemah di sofa, wajah pucat palsu yang dibuat dengan bedak tebal, tapi mata Nadia sudah melihat kebenaran. Surat dari dokter yang jatuh dari laci membuktikan bahwa kanker itu hanyalah rekayasa untuk memeras uang warisan ayahnya. Nadia, gadis berusia 25 tahun dengan rambut pendek bergaya tomboy dan mata tajam yang selalu penuh semangat, tak pernah menyangka bahwa ibunya bisa sejauh ini. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Bu Rina mulai berubah. Dulu, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang ketat tapi penyayang, tapi kini, ia menjadi monster yang haus kontrol. Nadia ingat betul bagaimana Bu Rina mulai mengeluh sakit, batuk-batuk dramatis di depan keluarga besar, dan akhirnya mengumumkan diagnosis kanker stadium akhir yang memaksa Nadia untuk menunda segala rencananya. Termasuk rencana untuk hidup bersama Lita, kekasihnya yang telah menjadi rahasia terbesar dalam hidupnya. Lita, wanita berusia 20 genep tahun dengan senyum manis dan tubuh atletis dari hobi bersepeda, adalah rekan kerja Nadia di sebuah agensi iklan di Sudirman. Mereka bertemu 3 tahun lalu, saat proyek bersama yang memaksa mereka lembur hingga larut malam. Awalnya hanya persahabatan biasa, tapi lambat laun, Nadia merasakan getaran yang berbeda. Di negeri seperti Indonesia, di mana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, mencintai sesama jenis adalah tabu. Nadia tahu itu, tapi hatinya tak bisa bohong. Lita, yang berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai bertemu diam-diam, mencuri waktu di kai-kai tersembunyi atau apartemen kecil yang Nadia sewa. Tapi Bu Rina, dengan insting ibu yang tajam, mulai curiga. Ia melihat Nadia sering pulang malam, mata berbinar tapi rahasia. "Kamu pacaran sama siapa, Nad? Jangan bikin malu keluarga," katanya suatu hari. Nadia mengelak, tapi tekanan semakin berat. Ketika Bu Rina mengumumkan sakitnya, Nadia terpaksa menunda rencana pindah bersama Lita. "Bu, butuh kamu di sini," kata Bu Rina dengan suara lemah, tapi Nadia sekarang tahu, itu semua hanyalah akting untuk mengikatnya. Uang warisan ayah, sebuah perusahaan kecil yang ditinggalkan, menjadi taruhan. Bu Rina ingin menguasainya, dan sakit adalah senjata terbaiknya. Malam itu, setelah konfrontasi, Nadia duduk di kamarnya, tangan gemetar memegang surat dokter. Ia ingat ayahnya, Pak Hasan, pria baik hati yang selalu mendukung mimpinya. "Jadilah diri sendiri, Nak," katanya dulu. Tapi Bu Rina, dengan latar belakang keluarga konservatif dari Jawa Tengah, tak pernah setuju. Ia ingin Nadia menikah dengan pria kaya, melanjutkan garis keturunan. Nadia merasa terjebak di antara cinta untuk Lita dan kewajiban keluarga. Apakah ia harus membongkar kebohongan ini? Atau diam demi menjaga kedamaian yang rapuh? Keesokan harinya, Nadia bertemu Lita di sebuah taman di blok M. "Aku capek, Lit. Ibu bohong soal sakitnya," cerita Nadia sambil menahan air mata. Lita memeluknya pelan, aroma parumnya yang lembut menenangkan. "Kita harus kuat, Nad. Ini ujian buat kita." Tapi di balik kata-kata itu, Lita punya rahasianya sendiri. Ia tahu keluarganya di Yogyakarta tak akan pernah menerima hubungan ini. Ayah Lita, seorang guru agama, sering bicara tentang dosa besar di masyarakat. Lita pernah hampir menikah dengan pria pilihan keluarga, tapi ia kabur ke Jakarta untuk bebas. Kini, dengan Nadia, ia merasa menemukan rumah. Tapi tekanan sosial mulai merayap. Teman-teman di kantor mulai bergosip, Nadia dan Lita terlalu dekat, ya. Nadia memutuskan untuk konfrontasi lagi dengan Bu Rina. "Bu, ayo ke dokter beneran.
Aku tahu semuanya palsu, katanya tegas. Bu Rina terkejut, mulai menangis. Kamu gak ngerti, Nad. Uang itu buat masa depanmu. Kalau kamu terus begini, keluarga kita hancur. Begini gimana, Bu? Tanya Nadia, jantungnya berdegup kencang. Bu Rina diam sejenak, lalu meledak, kamu suka cewek. Itu dosa. Aku lihat kamu sama Lita itu. Nadia terpaku, dunia seolah runtuh. Ia tak menyangka ibunya sudah tahu. Konflik mulai memuncak. Bu Rina mengancam akan memberitahu keluarga besar jika Nadia tak putus dengan Lita. Pilih, Nad, keluarga atau dia. Nadia pergi dengan hati hancur. Di apartemen Lita, mereka berdua menangis bersama. Aku gak mau kehilangan kamu, kata Lita. Tapi Nadia tahu, ini baru awal. Ia harus memilih, membongkar kebohongan ibu atau menyerah pada cinta. Keputusan itu akan mengubah segalanya. Sementara itu, di rumah, Bu Rina menelepon adiknya, Bibi Sinta. Nadia lagi bandel, Sin. Aku harus pakai cara ini. Bibi Sinta, yang tinggal di Bandung, setuju. Ya, Rin. Biar dia sadar. Masyarakat kita nggak nerima yang begitu. Bu Rina merasa benar, tapi di hati kecilnya, ada rasa bersalah. Ia ingat masa mudanya ketika ia pernah menyukai teman perempuan, tapi ditekan oleh orang tua. Kini ia mengulang siklus itu pada anaknya. Nadia, di sisi lain, mulai mencari bukti lebih lanjut. Ia menyelinap ke kamar ibu, menemukan catatan keuangan yang menunjukkan Bu Rina telah mentransfer uang warisan ke rekening pribadi. Ini pencurian, gumamnya. Tapi apa yang harus dilakukan? Melaporkan ibu sendiri. Itu akan menghancurkan keluarga. Nadia merasa konflik batin, cinta untuk ibu sekadilan. Lita menyarankan cari pengacara, Nad. Kita butuh bantuan. Tapi Nadia ragu. Di Indonesia, isu sering diabaikan, bahkan dianggap tabu. Apakah pengacara akan memihak? Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Bu Rina mulai berpura-pura semakin sakit, mengundang keluarga besar datang. Paman dan bibi datang, membawa doa dan simpati. Nadia dipaksa berpura-pura peduli, tapi hatinya memberontak. Di tengah itu, Lita mendapat telepon dari ayahnya, pulang, Lit. Ada yang mau ngelamar kamu. Lita panik. Aku nggak mau, Nad. Tapi kalau aku tolak, mereka akan curiga. Nadia merasa dunia semakin sempit. Mereka berdua harus membuat keputusan besar. Akhirnya, Nadia memilih untuk bicara dengan Lita tentang rencana. Kita kabur aja, Lit. Tinggalkan semuanya. Tapi Lita ragu. Itu artinya kita kehilangan segalanya, Nad. Keluarga, pekerjaan. Debat mereka panjang, penuh air mata. Nadia sadar, cinta mereka diuji oleh masyarakat yang tak siap menerima. Tapi ia tak mau menyerah. Kita berjuang bareng, katanya tegas. Tapi di balik itu, ada bayang-bayang pengkhianatan yang mulai muncul. Bu Rina diam-diam mulai menghubungi ayah Lita. Anakmu lagi salah jalan, katanya. Rencana gelap mulai terbentuk. Sekitar 1:50. Pagi itu, Nadia bangun dengan kepala pusing. Malam sebelumnya, ia dan Lita bertengkar hebat. Kamu terlalu impulsi, Nad. Kabur bukan solusi, kata Lita marah. Nadia tahu Lita benar, tapi ia merasa terdesak. Di kantor, suasana tegang. Rekan kerja mulai menjauh, gosip tentang hubungan aneh mereka menyebar. Bos Nadia, Pak Andi, memanggilnya ke ruangan. Nadia, aku dengar rumor. Ini bisa pengaruh performa tim. Pikirkan baik-baik. Nadia mengangguk, tapi hatinya sakit.
Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTI mulai dibahas di parlemen, menjadi diri sendiri adalah risiko besar. Sore harinya, Nadia pulang dan menemukan Bu Rina sedang berbicara dengan ayah Lita melalui telepon. "Ya, Pak. Anak-anak kita lagi tersesat. Kita harus selamatkan mereka." Nadia merebut ponsel itu. "Bu, stop. Ini urusan kami." Bu Rina menatapnya dingin. "Ini buat kebaikanmu, Nad. Lita akan dinikahkan sama pria baik." Nadia shock. Ia langsung menelepon Lita. "Lit, ibuku hubungi ayahmu." Lita panik. "Aku tahu, Nad. Ayah suruh aku pulang besok." Nadia merasa dikhianati. Mengapa Bu Rina campur tangan sejauh ini? Malam itu, Lita datang ke rumah Nadia. Mereka duduk di balkon, memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. "Aku takut, Nad. Kalau aku tolak, ayah bisa usir aku dari keluarga." Nadia memegang tangannya. "Kita hadapi bareng. Aku cinta kamu." Mereka berpelukan, tapi di hati Lita ada keraguan. Ia ingat masa kecilnya di Yogyakarta, di mana masjid dan tradisi membentuk hidupnya. Mencintai Nadia terasa benar, tapi masyarakat bilang salah. Apakah ini dosa? Lita mulai bertanya-tanya. Keesokan harinya, Lita pergi ke Yogyakarta. Nadia mengantarnya ke stasiun. "Janji, Lit. Jangan menyerah." Lita mengangguk, tapi matanya penuh air mata. Di kereta, Lita mendapat pesan dari ayah, pulang dan lupakan Jakarta. Ia merasa terpecah. Sementara itu, Nadia kembali ke rumah dan konfrontasi Bu Rina lagi. "Kenapa Bu lakuin ini? Ayah pasti kecewa." Bu Rina tertawa pahit. "Ayahmu terlalu lunak. Kalau dia hidup, dia juga akan setuju. Keluarga kita harus normal." Nadia marah. "Normal menurut siapa, Bu? Masyarakat yang munaik." Debat mereka memanas. Bu Rina menceritakan masa lalunya. "Dulu, aku juga pernah suka teman cewek. Tapi aku pilih jalan benar, nikah sama ayahmu." Nadia terkejut. "Jadi Bu juga?" Bu Rina menggeleng. "Itu masa lalu. Aku pilih keluarga." Nadia sadar, ibunya sedang memproyeksikan traumanya sendiri. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang penyangkalan diri. Nadia merasa kasihan, tapi juga marah. "Bu, itu pilihan Bu. Jangan paksa aku." Di Yogyakarta, Lita tiba dan langsung dihadapkan keluarga. Ayahnya, Pak Budi, duduk tegas. "Kamu pacaran sama cewek. Itu haram." Lita menangis. "Ayah, aku cinta dia." Pak Budi marah. "Besok, ada lamaran dari tetangga. Kamu harus terima." Lita merasa terjebak. Ia ingat Nadia, tapi tekanan terlalu berat. Malam itu, ia menelepon Nadia. "Nad, aku nggak kuat. Mungkin kita harus putus." Nadia hancur. "Lit, jangan." Tapi Lita menutup telepon. Pengkhianatan pertama telah terjadi. Nadia tak bisa tidur. Ia memutuskan mencari wasiat ayah. Di lemari tua ia menemukan amplop tertutup. Di dalamnya surat dari ayah. "Nadia, jika ibumu bohong tentang sakit, ini buktinya. Aku tahu siatnya. Uang ini buatmu untuk hidup bebas." Nadia terpana. Ayah sudah tahu siat Bu Rina. Wasiat itu menyatakan bahwa jika Bu Rina terbukti bohong, seluruh warisan jatuh ke Nadia. Ini senjata besar. Tapi apakah ia mau gunakan? Itu artinya menghancurkan ibu sendiri. Keesokan harinya, Nadia bertemu pengacara teman ayah, Pak Darmawan. "Ini Alid, Nad. Kamu bisa klaim." Nadia ragu. "Tapi Bu adalah ibuku."
Pak Darmawan menghela napas. Pikirkan masa depanmu. Dan hubunganmu. Nadia ingat Lita. Ia menelepon Lita lagi tapi tak diangkat. Hati Nadia sakit. Apakah Lita benar-benar menyerah? Di Yogya, Lita sedang dinner dengan calon suami. Ia tersenyum palsu tapi hati menjerit. Ini salah, gumamnya. Tapi ia takut kehilangan keluarga. Tekanan sosial semakin kuat. Di Jakarta, gosip di kantor memuncak. Nadia diminta resign jika masalah pribadi mengganggu. Ia merasa sendirian. Bu Rina mengetahui Nadia menemukan wasiat, mulai panik. Ia menelepon Lita lagi. Putuskan Nadia atau aku bongkar semuanya. Lita terdesak, setuju. Baik, Bu. Pengkhianatan semakin dalam. Nadia tak tahu mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan konfrontasi Lita di Yogya. Perjalanan itu akan menjadi titik balik. Di kereta menuju Yogya, Nadia memikirkan segalanya. Cinta, keluarga, masyarakat. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, menjadi lesbian adalah perjuangan. Tapi Nadia tak mau kalah. Ia tiba di Yogya malam hari, langsung ke rumah Lita. Lit, buka pintu, teriaknya. Lita keluar, wajah pucat. Nad, pergi. Ayah di dalam. Tapi Nadia tak mundur. Kita bicara. Mereka pergi ke taman dekat. Kenapa kamu setuju nikah? Tanya Nadia. Lita menangis. Aku takut, Nad. Masyarakat akan usir kita. Nadia marah. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Debat mereka penuh emosi, penuh air mata. Lita akhirnya mengaku Bu Rina ancam aku. Nadia syok. Ibu lagi-lagi di baliknya. Kembali ke Jakarta, Nadia siap perang. Ia akan gunakan wasiat itu. Tapi harganya mahal, kehilangan ibu selamanya. Nadia tiba di Jakarta dengan hati penuh amarah. Ia langsung ke rumah, menemukan Bu Rina sedang minum obat palsu. Bu, cukup. Aku tahu wasiat ayah. Bu Rina terkejut, tapi cepat pulih. Itu bohong, Nad. Ayahmu sakit saat tulis itu. Nadia menggeleng. Aku sudah cek sama pengacara. Semua milikku jika Bu bohong. Konfrontasi memuncak. Bu Rina menangis sungguhan kali ini. Aku lakuin ini buat kamu, Nad. Biar kamu normal. Nadia marah. Normal. Cinta aku ke Lita itu normal buat aku. Bu Rina terdiam, ingat masa lalunya lagi. Tapi ego menang. Kamu akan nyesel. Nadia memutuskan untuk aktion. Ia hubungi Lita. Lit, aku akan lawan ibu. Kamu ikut. Lita ragu. Nad, ayah sudah siapkan pernikahan minggu depan. Nadia hancur, tapi tegas. Pilih, Lit, aku atau mereka. Lita diam, lalu bilang, aku butuh waktu. Nadia merasa ditinggalkan. Di kantor, ia resign. Aku nggak bisa kerja di sini lagi, katanya ke bos. Pak Andi mengerti. Semoga yang terbaik, Nad. Nadia sekarang bebas, tapi sendirian. Malam itu keluarga besar datang lagi. Bu Rina berpura-pura sakit parah. Nadia, tolong rawat ibu, kata paman. Nadia diam, tapi di hati ia merencanakan. Ia cerita ke Bibi Sinta secara pribadi. Bibi, ibu bohong. Bibi Sinta syok. Gak mungkin. Tapi Nadia tunjukkan bukti. Bibi Sinta, yang lebih terbuka, mulai ragu. Aku akan bantu kamu, Nad. Sekutu pertama muncul. Di Yogya, Lita hadapi calon suami, Mas Tony. Ia pria baik, tapi Lita tak cinta. Aku nggak bisa, Mas, katanya. Mas Tony mengerti.
Kalau hati nggak di sini, jangan paksa. Tapi ayah Lita marah. Kamu harus. Lita kabur malam itu, naik kereta ke Jakarta. Ia tiba pagi-pagi, langsung ke apartemen Nadia. Nad, aku pilih kamu. Mereka berpelukan, tapi Nadia curiga. Kenapa tiba-tiba? Lita mengaku, aku takut kehilangan kamu. Tapi sebenarnya ia masih ragu. Mereka mulai rencana bersama. Nadia akan ajukan wasiat ke pengadilan. Ini akan hancurkan Bu Rina, kata Lita khawatir. Nadia mengangguk. Dia pantas bayar harga. Tapi di hati, Nadia konflik. Ibu tetaplah ibu. Sementara itu, Bu Rina tahu rencana itu dari mata-mata keluarga. Ia hubungi pengacara sendiri. Hentikan Nadia. Perang hukum dimulai. Hari sidang pertama, Nadia tegang. Di pengadilan Jakarta, ia hadir dengan Lita di sisi. Bu Rina datang dengan wajah sakit palsu. Hakim membaca wasiat. Bukti kebohongan, tanya hakim. Nadia tunjukkan surat dokter. Bu Rina membantah. Itu palsu. Tapi pengacara Nadia punya saksi, dokter asli. Bu Rina kalah ronde pertama. Keluarga syok. Paman marah ke Bu Rina. Kamu bohongin kami. Bu Rina hancur, tapi tak menyerah. Ia ancam Nadia. Kalau kamu lanjut, aku bongkar hubunganmu sama Lita ke media. Nadia takut. Di Indonesia, episode seperti itu bisa bahaya. Lita panik. Nad, stop. Ini terlalu riskan. Nadia marah. Kamu mundur lagi. Debat mereka kembali. Lita mengaku, aku takut masyarakat, Nad. Di Yogyakarta, aku bisa diusir. Nadia sadar, Lita belum siap sepenuhnya. Jadi kamu pilih aman. Lita menangis. Aku cinta kamu, tapi... Nadia pergi, hati sakit. Pengkhianatan kedua. Sendirian lagi, Nadia lanjut sidang. Bukti menumpuk. Bu Rina mulai retak. Ia cerita ke Nadia pribadi. Dulu aku kehilangan cinta pertamaku karena masyarakat. Jangan ulang kesalahanku. Nadia tersentuh. Bu, kenapa nggak dukung aku? Bu Rina diam karena aku takut. Momen emosional itu membuat Nadia ragu. Apakah menang hukum layak harga rusak keluarga? Di sisi lain, Lita kembali ke Yogyakarta, tapi tak bisa lupakan Nadia. Ia konfrontasi ayah. Ayah, aku lesbian. Terima atau enggak? Pak Budi shock, tapi melihat air mata anaknya. Aku enggak paham, Lit. Tapi kamu anakku. Perlahan, perubahan mulai. Lita kembali ke Jakarta. Nad, aku siap berjuang. Tapi Nadia sudah lelah. Terlambat, Lit. Konflik semakin dalam. Sidang akhir mendekat. Nadia harus putuskan, lanjut atau mundur. Harga yang dibayar sudah tinggi, kehilangan pekerjaan, teman, hampir kehilangan Lita. Bu Rina di rumah sakit sungguhan karena stres, mulai sadar. Ia hubungi Nadia. Ma, nak. Aku salah. Nadia datang, mereka bicara hati ke hati. Bu Rina akui semuanya. Ambil warisan itu. Hidup bebas. Tapi Nadia tahu, ini mungkin jebakan. Sidang akhir berlangsung tegang. Di ruang pengadilan yang panas, Nadia berdiri tegas. Pengacara menyajikan bukti inal, rekaman Bu Rina mengaku bohong. Bu Rina hadir dengan kursi roda palsu terpojok. Hakim memutuskan, warisan jatuh ke Nadia. Keluarga gempar. Bu Rina menangis. Kamu hancurkan aku, Nad. Nadia merasa bersalah, tapi juga lega. Harga yang dibayar, hubungan ibu anak rusak selamanya. Setelah sidang, Nadia bertemu Lita di KAI. Aku menang, Lit.
Tapi aku kehilangan Bu. Lita memeluknya. Kita mulai baru. Mereka pindah ke apartemen kecil di Kemang, jauh dari keluarga. Tapi masyarakat tak diam, gosip online mulai, anak konglomerat kecil ternyata lesbian. Nadia dapat ancaman di media sosial. Kalian dosa. Lita takut. Nad, mungkin kita harus sembunyi. Nadia tegas. Gak, Lit. Kita hadapi. Bu Rina sekarang miskin, tinggal dengan Bibi Sinta di Bandung. Ia renungkan kesalahannya. Aku salah besar, gumamnya. Ia hubungi Nadia. Makan ibu, nak. Nadia ragu. Bu, butuh waktu. Rekonsiliasi mulai, tapi lambat. Sementara itu, Lita dapat tekanan dari keluarga. Ayahnya datang ke Jakarta. Pulang, Lit. Tinggalkan ini. Lita menolak. Ini hidupku, ayah. Pak Budi pergi marah, tapi benih perubahan ditanam. Nadia mulai bisnis baru dengan warisan. Ia buka agensi iklan inklusi, dukung komunitas LGB. Tapi tantangan datang. Klien mundur karena rumor. Kami nggak mau asosiasi dengan itu. Nadia berjuang. Lita bantu, tapi keraguan muncul lagi. Nad, mungkin kita salah. Nadia marah. Kamu lagi-lagi ragu. Lita mengaku, aku lihat Bu Rina hancur, aku takut jadi gitu. Konflik batin Lita memuncak. Suatu malam, Lita dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, Nad. Kita bisa mulai baru di sana, di mana lebih bebas. Nadia ragu. Itu artinya kabur dari Indonesia. Debat panjang. Nadia ingin bertahan lawan Denisi. Lita ingin aman. Pilih, Nad, bertahan atau ikut aku. Nadia merasa terpojok, seperti dulu Bu Rina pojokkan dia. Akhirnya, Nadia setuju. Mereka packing, tapi di bandara, Bu Rina datang. Jangan pergi, Nad. Ibu dukung kalian sekarang. Nadia shock. Bu Rina cerita, aku baca buku tentang LGB. Aku salah dulu. Momen odd or tog. Nadia peluk ibu. Terima kasih, Bu. Tapi Lita curiga. Ini jebakan. Bu Rina geleng. Ibu tulus. Mereka putuskan tinggal. Tapi drama belum selesai. Lita dapat pesan dari mantan calon suami, aku tahu rahasiamu. Bayar atau aku bongkar. Pemerasan. Lita panik. Nad, apa kita bayar? Nadia tegas. Enggak. Kita lapor polisi. Tapi di Indonesia, polisi mungkin tak simpatik. Mereka lapor, tapi polisi bilang, ini urusan pribadi. Frustrasi memuncak. Nadia sadar, masyarakat belum siap. Lita terdesak, bayar diam-diam, Nadia tahu, marah. Kenapa kamu khianati aku lagi? Lita menangis. Aku takut. Hubungan retak. Nadia pergi sementara ke rumah Bu Rina. Bu, aku capek. Bu Rina nasihat. Cinta butuh pengorbanan, nak. Nadia renungkan. Ia kembali ke Lita. Ma, Lit. Kita perbaiki. Mereka rekonsiliasi, tapi luka ada. Waktu berlalu, bisnis Nadia sukses. Ia jadi advokat LGB, bicara di seminar. Tapi ancaman datang, demo anti LGB di depan kantor. Nadia hadapi. Kami manusia juga, teriaknya. Lita dukung, tapi takut. Suatu hari, Lita dapat tawaran lagi ke luar negeri. Nad, ayo ikut. Nadia tolak. Aku bertahan di sini. Perpisahan tak terhindarkan. Lita pergi, Nadia tinggal. Hati hancur, tapi Nadia kuat. Bu Rina sekarang dukung penuh. Kamu benar, nak. Mereka bangun hubungan baru.
Nadia temukan kedamaian, tapi kesepian. Ia bertanya-tanya apakah cinta sejati layak harga ini. Setelah Lita pergi, Nadia fokus pada bisnis. Ia bangun komunitas, dukung wanita seperti dirinya. Tapi malam-malam, ia ingat Lita. Kenapa harus berakhir begini, gumamnya. Bu Rina sering datang bawa makanan. Ibu bangga sama kamu, Nad. Rekonsiliasi mereka jadi contoh. Keluarga besar pelan-pelan terima. Paman bilang, Ma dulu salah paham. Tapi masyarakat luas masih keras. Nadia dapat mail, tapi ia lawan dengan edukasi. Suatu hari, Lita kembali. Nad, aku salah. Singapura bagus, tapi tanpa kamu hampa. Nadia ragu. Kamu pergi saat aku butuh. Lita menangis. Aku takut, Nad. Tapi sekarang aku siap. Mereka bicara panjang, ungkap luka. Nadia makan, tapi dengan syarat, kita hadapi bareng, gak kabur lagi. Lita setuju. Mereka mulai lagi, lebih kuat. Bu Rina bertemu Lita. Makan ibu dulu. Lita peluk. Sudah, Bu. Keluarga baru terbentuk. Nadia sadar perjuangan mereka ubah orang sekitar. Tapi harga tinggi, kehilangan teman, pekerjaan, hampir kehilangan satu sama lain. Di Indonesia, di mana undang-undang diskriminasi mengancam, mereka jadi simbol harapan. Cinta mereka tumbuh, tapi dengan realita. Mereka hadapi diskriminasi di tempat umum, tapi tak mundur. Nadia tulis buku tentang pengalaman, jadi bestseller. Ini buat yang seperti kita, katanya. Lita dukung. Mereka rencanakan masa depan, mungkin adopsi, atau dukung anak led. Tapi tantangan datang lagi, Bu Rina sakit beneran, karena stres masa lalu. Nadia rawat. Bu, jangan pergi. Bu Rina tersenyum. Ibu bahagia lihat kamu bahagia. Di akhir, Nadia renungkan segalanya. Dari kebohongan ibu, wasiat ayah, pengkhianatan Lita, sampai kemenangan. Ia tanya diri, apakah semua ini layak? Jawabannya ya, karena ia temukan diri sejati. Cinta tak mudah di masyarakat seperti ini, tapi itulah yang buatnya berharga. Apakah mencintai sesama jenis di Indonesia adalah pilihan yang salah, atau justru keberanian yang patut dipuji?